Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma dengan NIM 22101169. Saya dari kelas PAI 3 semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah hadis tarbawi. Yang pertama berbunyi, man taraka ra'ya ba'dama alimahu rogobatan anhu fa innaha nikmatu kafaraha, yang artinya barang siapa meninggalkan rajam setelah mengetahuinya bahwa ia tidak melakukannya, maka ia akan menembus nikmatnya. Baik, tema yang terkandung adalah melalaikan ilmu atau keterampilan. Maksudnya adalah sengaja melalaikan ilmu atau keterampilan yang telah dikuasai. Melalaikan di sini diartikan yaitu kurang memerhatikan ilmu atau keterampilan yang telah dikuasai serta tidak ada usaha merawatnya dengan baik sehingga ilmunya hilang. Orang tersebut berarti mengkufuri nikmat yang telah diberikan kepadanya. Adapun di antara sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah, yang mana profilnya adalah nama asli beliau yaitu Abdurrahman bin Syakir Al-Azdi. Beliau dilahirkan tahun 19 sebelum Hijriah. Beliau wafat pada tahun 681 Masehi di Madinah. Beliau lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadis yang paling banyak disebutkan sanadnya. Hadis kedua yang berbunyi yaitu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajula fasalla fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala ruji' fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a yusalli kama shalla thumma ja'a fasallama ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ruji' fasalli fa innaka lam tusalli thalasan faqala wallazi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu fa'allimni faqala idza kunta ila sholati fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka min qur'ani summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta ta'adila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan waf'al zalika fi salatika kullaha, muttafaq alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, lalu ada seorang laki-laki masuk dan sholat. Beliau menyapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, kembalilah dan sholatlah. Karena kamu tidak sholat, dia kembali sholat bagaimana dia telah sholat. Kemudian dia datang dan memberi salam kepada Nabi. Dan Nabi berkata, kembali dan berdoalah karena kamu tidak sholat 3 kali. Dan laki-laki tersebut berkata, demi dia yang mengutus kamu dengan kebenaran, tidak ada seorang pun yang lebih baik dari siapapun. Maka dia mengajariku dan dia berkata, ketika kamu berdiri untuk sholat, katakanlah Allahu Akbar. Lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Lalu berlutut sampai kamu sholat. Sujud sambil ruku, lalu bangun sampai kamu berdiri tegak. Lalu sujud sampai kamu merasa nyaman dalam sujud. Lalu bangun dan duduklah dengan tenang. Dan lakukanlah itu dalam segala sholatmu yang disepakati. Adapun teori ilmu pendidikan Islam, Rasulullah mencerminkan beberapa prinsip dalam konteks
Pertama, dalam konteks pendidikan Islam, ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pendekatan yang lebih efektif dan berorientasi pada pengembangan diri. Dalam pendidikan Islam, pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan self-directed learning atau self-correction yang memungkinkan individu untuk memperbaiki kesalahannya sendiri dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan self-direction digunakan untuk mengembangkan kemampuan individu dalam memahami dan melaksanakan sholat dengan benar. Yang ketiga, ada dalam penelitian pemahaman pendidikan agama Islam ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran peserta didik dalam menunaikan sholat. Sekian penjelasan saya dari beberapa soal tersebut. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.